Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Senang dan puji Tuhan kita bisa kembali mendengarkan firman Allah dan memuji Dia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, kasih setiamu tidak berkesudahan. Engkau terus menyatakan rahmat-Mu bagi kami setiap hari. Karena firman katakan bahwa anugerah dan rahmat Tuhan selalu baru tiap hari bagi kami. Sekarang kami mau menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkati waktu ini, biar hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus.
Jesus, we sing of your name, Jesus. Oh, Jesus, name above all names. Oh, Jesus, wonderful name, Jesus. Oh, Jesus, we sing, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. The center of it all. Dia Immanuel. Frase ini sangat sering kita dengarkan, terutama dalam masa perayaan Natal seperti ini. Kita sering menerima firman dan kebenaran firman Allah bahwa Yesus itu Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebetulnya Immanuel atau Allah yang bersama dengan kita bukan saja sewaktu Yesus datang lahir ke bumi, tapi sejak dari semula Dia itu Allah yang bersama dengan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Sifat dan atributnya tidak pernah berubah. Dia tetap setia, Dia tetap Allah yang mengasihi, Dia tetap menjaga kita. Dia bersama dengan kita. Kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dari dulu Tuhan itu bersama dengan umatnya. Kalau kita membaca cerita bagaimana Dia membela bangsa Israel melalui hal-hal yang sulit, bahkan membelah laut. Dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dia menghalau bangsa-bangsa sehingga membuat bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, membuktikan bahwa Dia setia dengan janjinya dan Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Sama seperti Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, Dia juga menyertai kita. Saya bacakan bagi kita satu ayat yang tadi kita sudah sebutkan di Matius 1 ayat 23. Ini ditulis kembali oleh Matius. Sebetulnya ini pertama kali dicatat oleh Nabi Yesaya. Saya bacakan ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Allah menyertai kita sebetulnya konsisten dilakukan oleh Tuhan. Bahkan kitab Yesaya juga mencatat sebelumnya, sebelum kelahiran Yesus ke bumi, di Yesaya 46 ayat 4 dikatakan Dia tetap Allah yang memelihara, menggendong, bahkan sampai memutih rambut kita sampai masa tua kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia menggendong kita dan Dia memelihara kita. Itu janji Tuhan. Dan Dia tetap memegang perjanjiannya. Sama seperti tadi saya katakan, sama seperti Dia setia kepada bangsa Israel. Dia akan setia menjaga, memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. Kedatangan Yesus ke bumi itu wujud dari kasih Allah yang semakin dinyatakan dalam hidup kita. Allah yang jadi manusia. Di Yesaya, di Yohanes dikatakan bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Yesus yang adalah manusia seperti kita adalah Allah yang bisa disentuh, yang bisa kita lihat dan kita jamah. Dia datang sebagai manusia, sebagai wujud bahwa Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita,
yang semakin nyata. Dia jadi seperti manusia, menderita, dan mengalami pergumulan hidup sama seperti kita. Itu yang dikatakan di Ibrani. Dia imam besar yang mengerti kelemahan kita. Dia mengerti beban dan pergumulan kita. Itu sebabnya kita menjadi aman, kita menjadi penuh dengan kekuatan saat kita mengerti bahwa apapun kondisi kita, apapun tantangan hidup kita punya imam besar yang pernah jadi manusia, yang mengerti beratnya beban hidup, dan dia menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita. Kalau kita melihat dari lahir dan matinya Kristus di kayu salib, dia menggenapkan kurang lebih 350 nubuatan sebelumnya. Dari kelahiran sampai kematian, itu menggenapkan seluruh janji Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus adalah ya dan amin bagi seluruh janji Tuhan. Jadi dalam Kristus ada setiap jawaban dari setiap pergumulan kita. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau kita punya Kristus, kita punya segalanya. Itu yang terpenting dari setiap keperluan kita. Kita perlu punya Kristus. Kita perlu punya pribadi yang mengerti akan kelemahan kita. Dan dia mau memberkati kita, membela kita. Kalau anaknya sendiri dia berikan bagi kita, terlebih lagi yang lain, segala berkat rohani, segala berkat jasmani, berkat materi, itu bagian dari janji Tuhan. Bagian kita adalah mencari Dia dan kebenarannya. Itu yang membuat kita aman dan bisa memiliki jaminan bahkan di masa depan kita. Yesaya tadi katakan, sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita, Dia tetap setia menggendong kita. Dia akan menuntun kita, memelihara kita. Itu membuat kita bisa menaruh keyakinan, bahkan kekhawatiran kita bahwa ada Allah Immanuel yang memelihara hidup kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita, menyediakan berkat dan anugerah-Nya dan kemurahan-Nya yang selalu baru tiap hari. Di masa Natal ini, mari kita kembali mengingatkan diri kita bahwa ada Tuhan yang mengasihi saya. Apapun pergumulan, apapun tantangan hidupan kita, ada Tuhan yang mau memberkati kita, membela kita, memberi kekuatan saat kita lemah, saat kita punya beban. Tuhan katakan datang kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan. Saat kita tidak punya pengharapan, datang kepada Dia dan Dia akan berikan pengharapan yang baru, yang membuat kita bisa bersemangat dan penuh dengan sukacita menjalani hari-hari kita. Tetap kuat, tetap setia, Dia Immanuel yang memelihara hidup kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.